Okey, kasih allowance 2 minit lagi. Okey, allowance 2 minit lagi. Okey, yang terakhir siapa mau pergi ke toilet, terus pergi toilet sekarang. Ya. Okey, 2 minit telah berlalu. Jadi sekarang kita harus tampil ke hadapan ya Pak dan Ibu. Oi, enaknya bagus sekali Pak. Terima kasih dengan Bu Galuh. Ya. Ya. Ini dari Jawa ya Pak, import dari Jawa. Iya. Oke, lalu selamat datang sekali dak ngageba semua bala kita, lalu kita dekat Bepuan, kita dekat Belabuh, kita dekat start baru. Ya. Seperti apa yang Pak Roy katakan tadi, wah ini roti kah? Apa itu? Kue. Wah, kue itu begitu enak sekali, diimport dari Jawa. Jauh tuh. Wah, tarikan Pak Jem begitu kuat sekali kan? Ini Adam di Sarawak, Bah. Oke, dan dengan ini sekali lagi kita mau makan habis dulu, Pak. Ya. It's okay, you can finish it first. Okay. Oke, thank you Pastor. Oke, tepuk jari untuk Pastor Griman. Teman-teman di belakang, apakah PowerPoint untuk yang identity sudah siap? Oke. Mungkin untuk memulakannya saya mau minta Pastor Philip mungkin menceritakan sesuatu atau sekarang atau nanti? Oke. Ya. Oke. Oh, sudah siap. Oke. Nah, ini adalah part yang sangat penting, bagian yang sangat penting seorang ayah memberikan identitas, ya. Kalau mungkin bingung dengan identitas. Kenapa? Karena sekarang ini banyak terjadi pada masa ini, banyak terjadi yang namanya kebingungan identity, ya. Tadi ada pertanyaan itu juga bicara tentang identity yang membuat confusion, ya, membuat kebingungan. Nah, ayah atau Apai menganugerahkan identitas dengan menolong anak-anak mereka untuk menghindari dari kebingungan identitas.
Kemudian dia membuat filter untuk masa lalu, kemudian memilih dan menanamkan nilai keluarga yang benar, kemudian memilih kawan-kawan keluarga dengan DNA ya, DNA itu dengan nilai, dengan pemikiran yang sama ya. Kemudian menolong anak-anak kita mengambil pilihan yang benar dan memandu misi dari keluarga. Ini wrap up untuk seorang ayah di dalam bidang identity. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah ada itu di situ. Apakah ada? Hah? Ada ya, sama ya. Yang di ini ya. Ya. Oke. Ya, yang ini ya. Oke. Dalam nota kita ya. Oke. Kita akan lihat ya. Nah, ini adalah gambar yang kita lihat. Saya akan menjelaskan tentang ini. Bahwa saat ini yang bagian yang gelap itu adalah budaya global yang sedang terjadi. Tadi firman Tuhan katakan apa? Jangan menjadi seperti dunia. Dan jangan mengambil ide-ide atau opini dari budaya. Ya, dalam terjemahan Alkitab yang lain Roma 12 ayat 2 ya. Dan budaya yang sedang terjadi, kita tidak dapat melawan budaya itu, menolak itu, tetapi kita dapat membuat budaya yang baru, budaya tandingan. Ya, dalam keluarga kita. Karena orang yang membuat budaya tandingan kemudian akan menjadi trendsetter. Ya. Oke. Bagaimana budaya tandingan itu maksudnya? Apakah budaya itu buruk? Saya mau tanya. Belum tentu kan? Tetapi ada banyak budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, setuju? Ya. Ada budaya tertentu di sebuah pulau yang kalau anaknya meninggal, itu salah satu atau bagian jari tangan harus dipotong, atau suami meninggal harus ada yang dipotong, atau ketika suami meninggal istri harus dibakar bersama dengan suaminya. Itu pernah terjadi budaya-budaya seperti itu. Dan itu budaya yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang budaya yang sedang terjadi dan tidak usah jauh-jauh dari kita. Budaya apa sekarang? Kemarin saya katakan handphone ya, ini budaya baru. Ya, oke. Coba boleh ambil handphonenya kepada kita. Ya. Coba katakan pada handphone. Hey, kamu. Saya adalah master kamu. Kalau kamu macam-macam, saya matikan kamu. Oke? Oke? Setuju? Hatikan ya. Saya seringkali membuat seperti event di keluarga saya. Oke, kita hari ini no cellphone ya. Semua mati semua, atau ketika biasanya anniversary kami pun atau salah satu anak ada yang ulang tahun itu kami matikan ya. Supaya waktu bersama keluarga tidak ada gangguan ya, seperti itu. Hah? Waktu makan ya tidak ada cellphone di meja makan, tidak ada cellphone. Kalau ada guest datang ke rumah kami, istri saya selalu ingatkan, mohon maaf, cellphone-nya boleh ditaruh di meja itu, tidak boleh ada di meja makan. Karena apa? Karena Anda ke rumah saya, Anda ikuti aturan rumah tangga kami, begitu. Setuju? Oke. Jadi nanti kalau ke rumah saya taruh handphonenya di meja khusus. Walaupun ya sebetulnya saya punya anak satu, dia sangat mungkin suatu hari dia boleh bersaksi bagaimana dia menggunakan teknologi itu bukan untuk consumption, bukan untuk sesuatu yang dikonsumsi, tetapi menggunakan teknologi untuk sebuah produk production ya, untuk menghasilkan sesuatu. Saya tidak pernah mendengar, saya mungkin menggunakan laptop banyak ya, tetapi saya tidak pernah mendengar orang berkata, Pastor, saya kecanduan PowerPoint, Pastor. Saya kecanduan Microsoft Excel, tidak ada. Ada pernah dengar itu? Saya pernah, Pastor, saya kecanduan Microsoft Word, ada? Edik ya? Oh, Pastor, saya edik dengan, Oh, Pastor, saya ketagihan dengan PowerPoint ini, Pastor. Saya ingin kerja dengan Photoshop terus. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya. Jadi
gunakan teknologi pada tempatnya. Jangan sampai misuse, ya. Karena apa? Kalau ini kita tidak jadi master atas ini, dia nggak akan jadi master buat kita. Dan saya pastikan kalau dia jadi master atas kita, ini akan buruk. Amin. Jadi pastikan anak-anak pun tahu passwordnya, anak-anak pun bisa cek history ya. Apa yang kita buka ya. Amin. Ya, anak saya ahli teknologi, dia dapat cek HP saya, cellphone saya dengan mudah. Dia dapat cek saya punya wifi di rumah dengan mudah ya. Jadi saya tidak dapat sneak out begitu. Jadi pastikan kenapa ini harus menjadi sebuah environment, karena budaya itu sedang mencoba masuk dalam rumah kita dan menggantikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada yang melihat serial Mandalorian? Tidak ada ya? Hah? Tidak ada ya. Kalau ada itu bagus sekali. Kenapa? Dia selalu berkata, this is the way. Dan kita dapat bilang kepada anak saya, this is the way. This is the way. Tidak ada argue tentang value mereka. Yang saya mau katakan. Jadi anak-anak tidak arguing dengan value karena kita sudah sepakat bersama ini value kita. This is the way. Amin. Nah, itu membuat budaya tandingan. Jadi suatu hari anak saya waktu sedang exam gitu ya, dia cakap kepada saya, itu masih kecil, dia masih elementary. Daddy, ada something weird tadi, ada sesuatu yang aneh. Ya, apa yang aneh? Tadi waktu exam, guru yang di depan itu menyanyikan lagu. Oke, lagu apa? Lagunya tentang jawaban. Jadi nomor 1 A, nomor 2 B. Oke, itu sesuatu yang aneh kan? Kenapa? Karena mungkin kemudian saya berpikir, oh karena sekolah ini mungkin mau supaya semua muridnya pass. Tidak ada yang fail. Jadi apapun dilakukan. Sehingga apa? Sehingga anak kemudian, oh kalau dia, nah saya tanya kepada dia balik, bagaimana dengan kamu? Oh tidak. Kenapa? Karena saya tahu itu cheating. Jadi kamu tidak ikut guru itu, tidak. Saya ikut. Mungkin saya ada yang salah, tidak masalah, tetapi saya tidak ikut guru itu. Nah, artinya apa? Saya sudah menciptakan kepada anak saya budaya tandingan, bahwa cheating itu salah, ya kan? Karena apa? Kalau mereka mengikuti itu, dari kecil mereka udah tahu bahwa cheating itu boleh. Kenapa? Karena Pak Guru bilang itu boleh. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka akan melakukan corruption. Karena dari kecil sudah dilatih bahwa cheating itu boleh. Banyak dari orang tua seringkali juga berkata begitu, oh nilai kamu bagus ya di sekolah ya. Oh, tapi jarang ditanya, nilai kamu bagus itu hasil usaha kamu atau hasil kamu cheating atau kamu curang? Jarang ditanya kan? Yang penting hasilnya bagus. Oh, yang penting dapat banyak hasilkan uang nanti ya. Orang tua senang ya. Tapi tidak ditanya uang sebanyak itu dari mana? Menipu. Orang tua di sini mungkin nggak ada, mungkin di tempat saya banyak. Ya. Di sini nggak ada bedanya. Nah, ya tapi poin saya adalah kalau kita tidak menciptakan sebuah budaya di dalam rumah tangga. Saya menciptakan budaya di dalam rumah saya ketika ulang tahun itu waktu yang penting dan kita harus hadir semua. Saya menciptakan budaya ketika anak saya 13 tahun dia harus dibuat sebuah ritual peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa remaja. Saya membuat budaya ketika anak saya 21 tahun saya juga membuat ritual dari masa remaja kepada masa dewasa. Nanti saya akan cerita bagaimana itu mengubah hidupnya dan dia mengalami hidup yang berbeda.
Saya punya ritual ya karena saya punya budaya karena saya pastor ya saya yang harus membaptis anak-anak saya, bukan orang lain. Di gereja kami itu boleh juga orang tuanya mendampingi anak-anak yang dibaptis bersama-sama di gereja kami. Jadi orang tua mengalami hal yang spesial ketika anak mereka itu membuat keputusan yang paling penting dalam hidupnya, menerima Tuhan. Itu menurut saya itu suatu budaya yang bagus menurut saya. Ya. Kemudian ini akan menjadi sebuah trendsetter. Kemudian anak-anak itu akan menghidupi kehidupan yang berbeda. Dan banyak dari teman-teman anak-anak saya itu mereka datang ke rumah dan mereka cerita. Ini cerita mereka ya. Cerita mereka kepada anak-anak saya. Kamu beruntung sekali di keluarga kamu itu mengalami situasi atau suasana yang berbeda ya. Mereka banyak datang cakap begitu. Kenapa? Kenapa? Waktu anak saya tanya, karena papa saya tidak seperti itu, ibu saya tidak seperti itu. Dan banyak sekali teman-teman anak-anak saya yang datang ke rumah dan mereka itu senang ada di rumah lama-lama gitu. Apalagi ada banyak kopi gratis ya. Jadi mereka senang dan ketika mereka datang, kami benar-benar melayani mereka seperti memanusiakan manusia. Dan itu sesuatu yang berbeda. Dan ada bahkan remaja yang kemudian datang, Pastor, boleh tidak saya dibuat ritual peralihan kedewasaan? Anak umur 21 tahun. Loh, kenapa? Karena di keluarga saya tidak ada. Saya tidak pernah diafirmasi oleh keluarga saya. Jadi kemudian akhirnya saya dan istri dan anak saya datang ke Jakarta, kami buat untuk anak muda ini 2 orang. Kita buat ritual. Wah, itu sesuatu yang sangat berkesan buat mereka dan mereka berkata, saya merasa menjadi manusia karena selama ini saya tidak pernah diakui oleh keluarga saya. Saya tidak mau menggantikan keluarga mereka, tetapi orang-orang seperti ini kalau mendapatkan sentuhan, saya ingat di sini menjangkau, menyentuh, mengubah, ya kan? Ketika orang mendapat sentuhan itu hidupnya berubah. Amin. Saya setuju sekali dengan value kita di sini, ya. Menjangkau, menyentuh, mengubah. Itu keren banget. Keren boleh Pak ya? Saya buat keren boleh ya? Oke. Jadi itu membuat budaya baru. Ya, trendsetter itu adalah kita yang menentukan budaya. Ya, jadi karena kita membuat budaya tandingan ya, counter culture ya. Kemudian kita menentukan budaya apa yang ada dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita. Saya mau katakan bahwa gini, kenapa dari tadi saya bicara tentang keluarga? Karena kalau keluarganya kuat, otomatis gereja akan jadi kuat. Amin. Jadi pastor tidak akan berpayah-payah untuk terus melayani jemaat yang aduh pastor saya benar ya akan memudahkan pekerjaan pastor. Dan ketika gereja kuat, kota ini akan menjadi kuat. Amen. Karena gereja harus menjadi catalyst. Tahu catalyst? Catalyst itu macam ragi lah, ragi. Kalau kita membuat roti ya, Ibu Galuh membuat roti, itu raginya tidak terlihat tetapi membuat roti itu berkembang ya. Jadi mengembang, tapi raginya terlihat tidak? Tidak. Nah, kita harus menjadi orang yang tidak terlihat tetapi memberi pengaruh kepada kota kita. Amin. Gereja kita harus menjadi catalyst. Orang kemudian akan, oh ya, ada yang berubah ya di kota kita ya. Oh, siapa yang memulainya? Oh, ini orang-orang ini. Amin. Satu orang mulai, satu gereja mulai, gereja yang lain akan mendukung, memulai. Perubahan terjadi. Tapi dimulai dari pria di rumah. Amin. Senggol ibu-ibu. Dimulai dari pria di rumah. Oke. Nah, yang terjadi kan tadi saya katakan tentang identity confusion itu seperti ini. Bahwa sebetulnya
kita ini punya identitas yang sejati. Saya sejati. Siapakah saya seharusnya? Ya. Tapi kemudian karena kita tidak dapat menemukan itu, kita mempercayai apa yang kita punya sekarang. Padahal itu belum sempurna gitu ya. Karena yang sempurna harusnya saya yang sejati. Tetapi yang kemudian yang kita jalani adalah saya yang sekarang ini. Inilah saya. Tetapi kemudian yang lebih teruk lagi adalah saya sedang berusaha menunjukkan sesuatu untuk supaya orang lihat atau pikir tentang saya. Dan yang lebih teruk lagi adalah kita seringkali fokus dengan apa ya yang orang pikir tentang saya. Ini lebih teruk lagi. Padahal Tuhan mau kita yang mana? Yang gambar hati, yang sejati. Tadi Pak Philip cerita, karena orang banyak melihat movie-movie itu, akhirnya mereka jadi percaya dengan itu. Ya, mereka hidupnya kemudian dipengaruhi itu karena mereka melihat itu dianggap sebuah kebenaran. Padahal sebetulnya harusnya saya yang ini, saya yang seharusnya. Roy yang seharusnya yang ini. Tetapi Roy kemudian karena terlalu banyak melihat movie-movie, akhirnya Roy dipengaruhi oleh movie dan kemudian menampilkan kepada orang Roy yang tadi kita lihat dari movie. Dan kemudian setelah menampilkan Roy berpikir, apa ya orang pikir tentang saya ya? Akhirnya banyak orang mengalami kebingungan. Dan bagaimana caranya? Caranya simple, yaitu kita harus shorten the gap ya. Memperkecil semua jarak tadi supaya kita menjadi orang yang sejati kita. Ya. Saya menurut orang lain itu dikurangi, kemudian diperkecil ya. Saya yang saya tunjukkan dikurangi, saya yang sekarang dikurangin supaya yang kuning, yang hijau atau yang kuning itu? Yang kuning itu ya, saya buta warna memang. Jadi yang kuning ini seharusnya yang kemudian muncul. Ada alat yang bagus namanya Joe Hari Window, bukan nama orang nih, tapi Joe and Hari ya. Joe and Harry ya. Joe Hari Window, namanya jendela Joe Hari. Nah, ada yang namanya arena tadi. Perilaku itu tingkah laku ya. Arena tadi itu adalah tingkah laku yang kita ketahui, yang saya tahu, kemudian juga orang lain ketahui tentang saya. Itu namanya arena. Itu orang dapat melihat saya dan saya tahu, oh saya begini, dan orang pikir tentang saya begitu juga. Kemudian perilaku yang tidak kita ketahui di sana, tetapi kemudian diketahui orang lain, itu namanya apa? Blind spot. Yang ini, yang titik buta itu adalah tingkah laku kita yang tidak kita ketahui, tetapi diketahui oleh orang lain. Nah, di bawah ini ada lagi perilaku yang tidak diketahui orang lain, tetapi kita ketahui. Itu namanya apa? Mask, topeng. Nah, kita harus menghilangkan yang itu. Kita harus menghilangkan yang tersembunyi itu. Dan kemudian ada yang tidak diketahui oleh kita, tidak diketahui orang lain lagi. Nah, alat ini membantu supaya kita benar-benar dapat menampilkan diri kita yang sebenarnya. Dan sebagai suami istri sebaiknya dapat menampilkan apa adanya. Karena kita berdua sudah telanjang dan tidak menjadi malu, harusnya tidak ada yang kita sembunyikan lagi. Amin. Masih malukah kalau dengan pasangan kita untuk tidak pakai baju? Tidak malu kan? Tidak malu. Artinya seharusnya tidak ada lagi yang kita sembunyikan. Apapun yang kalau suami istri dapat bersepakat di dalam hal itu. Nanti kita akan cerita ya lagi ya tentang itu. Nah, tadi mungkin berpikir identity itu ada apa sih? Identity itu ada dua. Yang satu identity utama dan identity kedua. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Setelah itu nanti Pak Philip akan menceritakan testimoninya. Identity utama itu adalah siapa? Anak Allah yang hidup. Nah, kemarin saya katakan itu ada yang menanyakan kepada saya, bagaimana dibuat orang tua ketika anak memulai pergaulan dengan lawan jenis yang kemudian mau menjadi pasangan. Saya katakan, tanyakan ini, siapakah kamu?
Kalau dia dapat menjawab, saya anak Allah yang hidup, nah itu boleh teruskan minum kopinya. Kalau dia tidak dapat menjawab, kamu siapa? Siapa ya? Saya ya. Aku tuh sedang nyari juga, saya sedang mencari identitas saya. Oh stop, karena nanti kamu akan mengalami kesulitan dengan orang macam begini. Amin. Mesti jelas bahwa kita adalah anak Allah. Nah, saya mau tanya sekarang ya. Nih sekarang saya mau tanya. Seandainya King Charles, Raja Charles ya, datang ke sini, datang ke Sarawak ya. Kemudian beliau bertemu dengan Pastor Griman. Nah, kemudian King Charles bilang gini, Pastor, mulai saat ini aku akan angkat Pastor jadi anakku. Detik itu, masa itu, berubah tidak nasibnya? Berubah ya. Apakah dia berubah menjadi apa? Jadi orang kerajaan ya, orang Buckingham situ ya, orang macam orang palace lah ya. Udah bukan orang Sarawak lagi tapi menjadi keluarga dari Buckingham Palace ya. Ya dah, benar kan? Karena diangkat jadi anak oleh Raja Charles kan? Kerabat raja, jadi kerabat raja ya. Nah, pertanyaannya, apakah Pastor dapat makan apa? Kolomi sembarangan lagi? Tidak dapat lah ya, dapat makan Sarawak laksa lagi dengan bebas? Tidak, karena kemana-mana ada bodyguard ya. Kita mau ketemu, Pastor saya mau konseling. Oh nanti dulu, atur dulu dengan susah ya kan. Nah kita harus ingat ketika kita menjadi anak Allah itu mempengaruhi status kita. Amin. Kita harus sadar loh bahwa kita tidak dapat hidup dalam sembarangan lagi. Karena kita anak Allah. Ingat kita ahli waris, artinya kita akan punya warisan. Dan kita saat ini adalah warga negara kerajaan Allah. Walaupun kita masih ada di bumi. Jadi jangan mengambil nilai-nilai dari bumi itu untuk kita hidupi. Karena kita adalah warga negara kerajaan Allah yang harus menggunakan nilai dari kerajaan Allah. Itu sebabnya kita harus sadar dengan identiti kita. Jadi saya tidak akan bertindak sembarangan dalam hidup saya karena saya sadar bahwa saya adalah anak Allah. Kalau anak Allah apakah saya akan tipu-tipu orang? Kalau saya anak Allah apakah saya akan korup? Saya tetap masih bisa minum kopi. Tetapi saya akan apakah saya harus kemudian menjaga badan saya, tubuh saya supaya sehat? Ya, kenapa? Kalau kita sehat, kita dapat dipakai lebih lama oleh Tuhan. Amin. Kita menjaga tubuh kita menjaga makan kita supaya kita dapat dipakai Tuhan lebih lama. Ya. Itu sebabnya kenapa kita mesti melakukan workout ya, berolahraga atau melakukan sukan. Bukan supaya sekedar sehat, tetapi ketika saya sehat, Tuhan akan dapat pakai kita lebih lama. Semua tentang siapa? Tentang Tuhan. Amin. Oke. Kemudian ada identity yang kedua, yaitu apa? Keunikan kita. Keunikan saya, ya, keunikan kamu. Apa yang unik dari dirimu? Ya, setiap orang itu unik, ya. Kita lihat. Kamu adalah pribadi dengan satu, masa lalu, kemudian masa kini dan masa depan. Apa itu? Kita akan bahas. Apakah ada di situ, Pak? Ada ya? Tidak ada gambar ya. Oke, nanti saya berikan ke Pak Andi yang ini semua supaya nanti bisa di itu ya. Di share dengan itu juga boleh nanti. Ya, PDF. Oke. Oke, ya tulisannya identitas sekunder itu identitas yang kedua ya, masa lalu ya. Ada masa lalu yang tidak dapat kita pilih, cap jari kita. Ya, sidik jari ya, cap jari. Kemudian DNA kita ya. Bagaimana kita tinggi badan kita, warna kulit kita lahir dari mana,
saya tidak dapat pilih. Tuhan, kenapa saya tidak jadi orang Malaysia? Tuhan, kenapa saya tidak jadi orang Batak? Kenapa saya tidak bisa setinggi Pak Philip yang keren gitu ya? Waduh. Ya. Saya tidak boleh pilih kan? Tetapi saya tidak boleh pilih orang tua saya siapa. Tetapi ada hal yang dapat kita filter. Ya. Bagaimana adaptasi dari keterbatasan kita. Contoh saya orang pendek, bagaimana saya bisa adaptasi dengan kependekan saya. Ya. Kemudian bagian dari budaya. Ya. Di keluarga saya ada budaya yang mungkin saya tidak setuju, kemudian saya tidak mau lanjutkan itu dan saya membuat budaya yang baru. Itu saya dapat lakukan. Mungkin ada nilai-nilai orang tua saya yang saya tidak setuju karena mungkin tidak sesuai dengan kebenaran. Waktu kita masih anak-anak kita mungkin tidak dapat lakukan itu. Tetapi setelah kita menjadi orang tua, ya ini tidak benar. Kita mau membuat sesuatu yang lebih benar. Keputusan-keputusan kita dalam berespon terhadap pengalaman dan lain-lain itu kita dapat ubah. Kita dapat menjadikan itu budaya yang baru. Apakah dapat dipahami? Oke. Ini masa lalu, kemudian masa kini ya. Ini masa lalu apa yang saya warisi, kemudian masa kini itu value, nilai. Ya, nilai, kemudian masa kini juga bicara tentang perkawanan atau pertemanan. Ya. Dan masa depan itu juga masa kini bicara tentang pilihan-pilihan yang saya ambil. Dan masa depan bicara tentang apa yang saya rencanakan. Saya impikan. Oke, saya sampai di sini dulu. Nanti saya akan teruskan ini. Mungkin Pak Philip mau sampaikan sesuatu. Ya, saya mau jelaskan sedikit dengan secara identitas yang sekarang luas di dunia ini. Dan untuk menjawab soalan sister juga tadi tentang LGBTQ. Ini adalah masalah identiti. Sorry? It's fine. Maybe they know who I am anyway. Ya, saya berada di Gereja Baptis di Ipoh bulan lepas dan saya buat presentasi tentang first priority. Ini adalah program remaja yang kami akan adakan pada pukul 4 di gereja ini. Okay, bila saya buat tentang vision casting, kami mau berbicara dengan pastor dari gereja dan yang guru-guru di sana. Ada satu guru, dia menjalankan program tuition untuk anak remaja. 3 hari sebelum saya berada di sana, dia ada seorang remaja berumur 16 tahun, lelaki. Dia pergi kepada cikgu dia tanya, cikgu, saya tak tahu saya lelaki ke perempuan. Okay, he's a boy. Ini adalah masalah sekarang. Masalah ini bukan kerana dia tidak tahu. Dia tahu siapa dia sebenarnya. Dari dalam Alkitab kita lihat dari ayat Roma, okay, let me see ya. Okay, not para Rasul, the next one. Okay. Roma 1 dan ayat, okay, let me see. It ran away already. Dari 18, tapi saya verse 18, but I want to specifically sorry, let me go back to the English one, then I can find easily, then I come back to Bahasa. Okay. Come on, move. Okay. For they know, okay. Ayat 19, okay, verse 19. Now I'll go back to Bahasa. Okay. Verse 19, Romans chapter, okay, verse 19, kerana ini yang ditulis ini, kerana segala yang mungkin diketahui oleh manusia tentang Allah telah nyata bagi mereka, Allah sendiri telah menyatakan kepada mereka. Orang tahu, bukan orang tidak tahu. Di seluruh dunia ini mereka tahu jantina mereka. Tapi oleh kerana dosa, dia mau bertentangan dengan apa yang dia sudah ketahui. Dan kita lihat gambar-gambar dan filem-filem dari Hollywood.
Sekarang filem-filem Avengers ke Marvel Comic ke, semua dia masukkan LGBTQ di dalam sana. So bila orang lihat, dia lihat apa yang palsu itu benar. Apa yang benar menjadi palsu. Itu yang orang ramai lihat. What good becomes evil, evil become good. Truth is wrong, truth is lie, lie becomes truth. Kerana kita lihat banyak kali, bila kita lihat itu saja setiap kali, dan Hollywood adalah sesuatu channel, sesuatu, what is that? Channel is what? Saluran. Supaya orang lihat apa yang palsu dan apa yang palsu akan menjadi benar. Beberapa tahun lalu saya pergi ke US, bila saya berada di sana, saya pergi ke Washington DC. Bila saya pergi ke Washington DC, saya lihat sana itu White House dia ada di sana, National Monument, Tugu Kebangsaan ada di sana juga. Saya pergi ke tempat itu dengan remaja-remaja dari gereja, youth from the church, saya pergi ke sana. Dan ini orang remaja-remaja dari Amerika. So saya pergi dekat dia dan bila saya lihat White House, bila saya lihat Tugu Kebangsaan, saya pun berkata dekat mereka, wow, Amerika ini teknologi itu bagus sekali. Ini sungguh luar biasa. Saya lihat teknologi di Amerika. Mereka pun tanya, teknologi tentang apa? Saya beritahu dekat mereka beberapa tahun lalu, saya lihat dengan mata saya sendiri bahawa ada juga kapal angkasa dari orang raksasa, alien ship dia mari sini, dia telah hapuskan. Dia hapuskan White House. Dia hapuskan National Monument. Tapi orang Amerika ni teknologi bagus sekali. Dia dapat membina semua sekali lagi. Dengan keadaan yang sama. Saya lihat tu. Saya beritahu, cara saya cakap dia pun ingat. Wah, siapa ni? Bila ni berlaku? Ini orang anak-anak Amerika. Tapi saya beritahu dekat mereka, saya betul-betul lihat. Saya pergi ke sana, semua orang di satu bangunan itu lihat apa yang terjadi kepada Amerika. Saya cerita tentang Independence Day. Ini adalah sesuatu filem sahaja. Tapi kalau orang percaya, itu akan menjadi kenyataan. Sebab itu LGBTQ sekarang, banyak dari filem-filem Hollywood yang tayangkan semua ni. Tetapi kebenaran itu bila Allah mencipta orang, pria dan wanita. That's it. Ada dua jantina sahaja. Tetapi Hollywood sekarang hantar nilai-nilai begini. Dan ramai yang tangkap nilai ini dan dia pergi kepada ibu bapa dia dan lawan. Oh, jangan hakimi mereka. Saya tak mau hakimi kamu, saya mau selamatkan kamu. Ibu bapa ingat, kerana dari ayat ini, okay, move, not moving. Sekarang kadang-kadang teknologi pun tak kerja baik-baik. Ya. Okay, dalam ayat 26, ini bukan saya katakan, ini adalah firman. Okay, dari ayat Roma 1 ayat 26, dia katakan, itulah sebabnya Allah membiarkan mereka didorong hawa nafsu yang keji. Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabi kepada yang di luar tabi. That means out of the natural. Wah, this new word lah. Demikian juga kaum lelaki. Mereka berpaling daripada hubungan tabi dengan wanita dan dibakar nafsu, dia burning with lust. Okay, bakar nafsu keberahian terhadap sama sejenis. Look at the Bible verse. Okay, it's talking very strongly, dengan sekuat-kuatnya Tuhan memberikan ayat dia kepada kita. Lelaki dengan lelaki melakukan perkara aib, lalu menerima dalam mereka hukuman yang setimpal. Kalaulah mereka ikut cara-cara hidup begini, mereka akan menerima hukuman. Sebab itu saya sebagai bapa, saya mau selamatkan kamu daripada hukuman itu. Bukan saya yang menghakimi kamu. Dia selalu kata, why are you judging me? I am not judging you, I'm saving you. Sebab itu saya memberikan berita begini. So sebagai satu gereja kita mesti berdiri tegak
tentang hal-hal begini. Di dunia ini kita lihat tentang Yesus. Ini saya akan ajar lagi. Berapakah umur murid-murid Yesus bila dia panggil mereka untuk mengikutnya? Murid-murid Yesus. Kita lihat dari gambar Last Supper kan? Persembahan terakhir. Okey, Last Supper is persembahan akhir, okey? Kita lihat gambar-gambar itu. Kita lihat orang-orang ada janggut. Okey, orang yang tua, murid dia. Tetapi bila Yesus memanggil mereka, mereka dalam lingkungan 15 tahun. Yohanes dalam 15 tahun saja. Dan Petrus yang paling tua dalam 20, dia mungkin 20 tahun saja. Baru kahwin. Dan Yesus menjemput mereka, ikuti mereka. Adakah kamu tahu semua? Umur murid-murid Yesus. Kita ingat dia orang tua-tua kerana gambaran yang diberi oleh Da Vinci itu dia lukis orang yang tua dan Yesus orang putih. Yesus bukan orang putih. Mungkin Yesus dalam warna orang Iban. Brown. He is not white man. Sebab itu kita ada banyak masalah kerana identiti Yesus pun sudah tukar menjadi orang putih. Kerana saya pergi ke India, orang India selalu cakap, Kristian ini agama orang putih. Bukan. Yesus bukan orang putih. He is brown. Kita semua, warna kita itu adalah dipanggil shades of brown. Inilah warna putih. Ini warna putih. Okey, sorry ya. Okey. Ini warna putih. Tapi kita panggil orang putih. Dia bukan begini. Dia lebih cerah. Warna coklat itu lebih cerah dan warna coklat itu dalam kulit saya itu lebih gelap. Itu saja. Tapi kita semua warna coklat. Shades of brown kita panggil. Itu adalah manusia. Ini adalah sebagai, this is science. Melanin content and less melanin. Orang yang lebih cerah dan orang yang lebih gelap. Itu adalah warna coklat. Dan Yesus di tengah-tengah. You must understand. Kalau kita tidak tahu, identiti kita akan hilang. Bila saya berada di Myanmar, beberapa tahun lalu, saya ingat ini dalam tahun 2011. I was in Myanmar, saya buat training. Dalam training itu adalah tentang fatherhood. Program tentang kebapaan. Okay? Pada masa itu saya sudah suruh semua murid-murid yang ada di sana supaya mereka share atau mereka kongsi tentang hidup mereka dan tentang relationship, hubungan mereka dengan bapa mereka. So ada ramai yang dia share dan saya buat kelompok-kelompok, saya lihat ada yang nangis. So lepas tu saya berhenti, saya suruh dia share kalau mau saksi sesiapa. Ada yang bangun, dia share tentang bapa dia yang meninggalkan mereka dengan ibu dan ibu kahwin dengan seorang lagi, ibu pun sudah keluar dengan orang yang dia kahwin. Okay? Oh sorry, this is the last testimony. Tapi ada orang satu anak murid dari sana, dia katakan bila dia punya bapa tinggalkan dia bila dia masih kecil saja dan dia sekarang bila sudah remaja, dia cakap dekat seluruh grup, bila saya lihat bapa saya sama bunuh dia. Kerana bapa saya tinggalkan kami dengan perempuan lain dan ibu saya yang membesarkan kami. Dan bila kami sudah besar, tapi puji Tuhan saya telah terima Yesus dalam hati saya. Dia punya saksi begitu. So ramai yang berkongsi. Tapi ada juga seorang daripada sana. Bila saya pergi pertama kali ke Myanmar, ini selepas 1 minggu. Bila saya pergi pertama kali, saya lihat dia, nama dia itu Kun. Saya cakap, Kun, saya lihat sama rupa kamu macam anak saya. So saya selalu panggil dia San. Saya gelar dia San. Saya tidak panggil Kun dan dia pun ingat, kalau saya panggil dia San, dia panggil saya Daddy. I said, no problem. You can call me Daddy. So seluruh training itu, dia selalu panggil saya Daddy dan saya panggil dia San. Itu saja. Selepas itu,
bila hari itu bila saya buat program untuk bapa-bapa, dia tidak share. Semua orang lain semua share. Dia cakap dekat saya, Daddy, boleh saya, pada masa itu itu sarapan, break time. So dia bilang dekat saya, Daddy, boleh saya berbicara dengan bapa? Dia kata, I say okay. Saya duduk dengan dia, dengan interpreter Mang. Okay, saya duduk dengan dia. Dia tidak bagus dalam bahasa Inggeris. So dia cakap dalam Myanmar, teman saya yang translate. Bila dia cakap, dia ceritakan tentang hidup dia. Dia kata bila dia dalam umur 6 tahun, bapa dia sudah tinggalkan mereka dan keluar. Dia ada 4 orang. Dia yang nombor 2. Abang dia nombor 2, ada lagi 2 adik-beradik di sana. Ibu dia kahwin dengan seorang, ibu pun sudah tinggalkan mereka. Mereka hanya anak-anak ni, they grew up like that. So dia kata, bila dia usia 16 tahun, dia sudah masuk high school. Okay, tingkatan 4 ke dalam kita ni. Bila dia masuk high school, ini dari kota yang utara sekali, dia datang ke Mandalay, lebih kurang tengah-tengah Myanmar. Dia datang ke Mandalay, dia pergi ke sekolah. Di depan sekolah itu ada satu gereja. Di sana dia terima Yesus. Kerana pastor di gereja itu sebagai seorang bapa. Okay? So hubungan dia sebagai anak dan bapa. So oleh kerana itu dia pun terima Yesus dalam hati dia. Bila dia high school. So cerita-cerita begini saya sudah biasa dengar. Sebab itu bila dia cerita dengan saya makan juga mie. Bila dia cerita saya makan. Because I'm already used to this kind of testimony. Tetapi dia share sesuatu yang saya tak pernah dengar. Dia kata, pastor dari gereja itu adalah macam bapa saya. Saya terima Yesus. Tapi Daddy, dia tunjuk kepada saya, Daddy, kamu berlayanan. Kerana kamu panggil saya son. Kamu memberi gelaran kepada saya sebagai anak. Bila bila dia cakap son, dia pun nangis, saya pun nangis. Kerana dia ada dengar dalam hidup dia bahawa ramai orang memberi dia berbagai-bagai nama sampai dia pun kecil hati. Tapi sekarang dia gelar, you call me son. Bila saya dengar itu, saya pun nangis lah. Saya terus letak makanan saya, tak boleh makan lagi. Okay, ini cerita, saya pun nangis, saya peluk dia. Itu yang satu. Yang saksi kedua, anak perempuan saya Debbie. Okay, Debbie adalah satu daripada kembar. Dia beberapa tahun lalu, dia sekarang sudah dewasa, 27 tahun sekarang. 28 tahun sekarang. Okay, satu hari dia datang dekat saya, dia beritahu dekat saya, Daddy, you know what I went through or not? Saya lihat apa yang dia kata ni. Kerana selalu Daddy, dia tidak tahu banyak lah. Mami selalu tahu semua. Okay, Daddy kita kurang sikit. Okay, so dia tanya, Daddy, did you notice me or not? Bila saya remaja, adakah lihat siapakah saya? Saya ingat, apa yang kamu cakap ni? Dia kata, kamu tak tahu ah? Cara saya ada. So saya pun lihat, apa yang kamu katakan? Dia kata, bila saya remaja, saya rasa sebagai seorang tomboy. You tahu erti tomboy? Saya rasa macam, like a boy, but tapi dia perempuan. Okay? So I said, yes sir, I didn't know. Saya tidak tahu. Okay? Saya pun keliru juga. Lepas tu, dia terus beritahu dekat saya, tapi walaupun saya rasa begitu, Daddy selalu cakap dekat saya, you are a beautiful girl. Itu yang saya katakan. Tiap-tiap kali saya beritahu dekat dia, you are so beautiful Debbie. Esther, you are so beautiful. Dan anak saya Jonathan, saya selalu cakap, Jonathan, you are so handsome. Bila saya cakap handsome, dia pun pergi begini selalu. Okay, my son handsome. Bila kamu lihat Lance. Dia ada kuat badan. Lance kita tahu. Semalam, hari ini saya cuba pakai baju sebagai Lance, tapi ini tak ada keluar. Lance ada.
So semalam saya beritahu dekat Lance, Lance, kamu ada di sini. Saya punya dari sini sudah turun sini. Okay. Too much lunch. Itu lunch, ini lunch. Okay, yeah. So anak saya beritahu dekat saya, kamu selalu kata-kata daddy itu, saya seorang anak yang cantik. I am beautiful. Dan dia sekarang sudah membesar. She said, I feel like I know I'm a beautiful girl. Dia tidak lagi ada soalan tentang LGBTQ ke apa ke saya. Kerana sebagai bapa, saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu tentang perkara-perkara world needs a father pada masa itu. Tapi saya hanya beritahu dekat dia, Debbie, you're so beautiful. Esther, you're so beautiful. You know, I love you. You're so beautiful like mommy, not like daddy lah. Mommy is so beautiful. You lihat sana, lihat sana. Sekarang saya pun lihat dia macam beautiful juga. Okay? Itu yang paling penting dalam hidup kita. Memberitahu mereka, memberi sokongan kepada mereka. You are a beautiful girl. Dan dia pun bila dia besar nanti, dia pun rasa, yes, I am a beautiful. Ya, betul cakap ayah. Amen. Itu adalah tentang identiti. Sebab itu dunia ini ada problem. Masalah dunia ini adalah masalah identiti. Itu saja. Dan Hollywood tolong mereka. Kita tidak boleh bergantung kepada budaya. Itulah. Okay, we cannot depend on that. Budaya memengaruhi nilai-nilai. Kita tidak mau ikut budaya ini. Bila saya mau kahwin pada tahun 92, tarikh perkahwinan itu Julai 18. Ibu saya cakap dekat saya, kamu tidak boleh kahwin pada Julai 18 kerana itu adalah hari gelap. Dark hour. Feng Shui itu adalah hari iblis. It's a dark hour. Dia kata begitu. So saya pun beritahu dekat ibu saya, dia orang Katolik, dia pergi gereja. Saya beritahu dekat dia, kamu pergi gereja tiap-tiap minggu, kamu menyanyi hari ini, Tuhan, harinya Tuhan. Kamu kata hari ini harinya Tuhan, mengapa kamu mau beri hari ini kepada iblis? Saya kalau saya nyanyi harinya Tuhan, ini hari Tuhan punya. Ini bukan iblis punya. Itu budaya orang lama. Budaya orang India. Saya cakap ini bukan budaya orang putih. Tapi kita orang Kristian, kita anak Tuhan, kita hari ini adalah hari Tuhan. Punya dia. Bukan hari yang dipunyai. So itu budaya. Malah banyak kuasa budaya yang secara aktif mempengaruhi anak-anak dan merendahkan nilai-nilai tersebut. Sebab itu dunia ini selalu mau ambil budaya dari orang lain, budaya dunia ini, dan mereka pun ada banyak soalan dalam minda dia. Dan dia bertentangan dengan ibu bapa mereka. Sebab itu sekarang bila saya lihat, saya ada satu rahsia di sini. Kadang-kadang pada masa ini saya tidak cakap banyak. Bila orang tanya soalan, saya terus. Sekarang kita ada handphone kan? Itu kerja untuk kita. Haleluya. Okay, we are the masters of the handphone. Saya terus buka Bible dan saya tunjuk kepada mereka, kamu baca. Bukan saya yang baca, saya tidak mau cakap banyak. Kamu baca. Apa kamu ingat tentang ini? Ini katakan kamu akan dihukumi. Saya mau tunjuk ini supaya kamu akan selamat. Ini adalah firman. Bila kamu buat sesuatu yang salah, ini akan terjadi. Sebab itu identitas itu penting sekali dalam hidup anak-anak kita. Amin. Thank you Pak Philip, luar biasa. Saya mau cerita, saya punya seorang murid atau menti, namanya Leo. Dia orang Batak. Waktu itu dia masih tinggal di Bali. Ya.
Saya dulu sering datang membantu sekolah bola sepaknya mereka. Dan kemudian suatu hari Leo ini bercerita kepada saya tentang Tuhan itu berbicara kepada dia waktu dia sedang berdoa pagi. Leo, nanti waktu kamu di padang bola, di situ ada tiang bendera ya, tiang bendera. Ada satu anak kecil namanya Ilham. Kamu panggil dia. Dia tidak pernah mendengar suara Tuhan sejelas itu dan dia tahu saya di Bali kebanyakan orang Hindu. Tidak ada nama Ilham. Itu nama orang bukan Hindu kan. Tapi kemudian apa yang dia lakukan, dia taat. Tuhan bilang, ketika kamu nanti panggil dia, kamu datangi dia, kamu peluk dia. Wah, Leo itu setengah percaya, setengah tidak ya, itu benar atau tidak. Dia kemudian naik, dia punya motosikal itu ke padang bola. Waktu dia sampai di padang bola, di dekat tiang bendera itu memang ada anak kecil. Dan dia langsung teriak, Ilham! Tiba-tiba anak itu menengok ke dia dan wah benar terjadi. Dan dia hampir itu anak dia peluk, tiba-tiba anak itu menangis. Dan Leo heran juga kenapa anak ini dipeluk menangis. Dan kemudian anak itu cerita, dia tidak punya bapak dan ini pertama kali dia merasakan ada orang yang memanggil dia nama dan memeluk dia dan menjadi seperti bapak buat dia. Waktu saya dengar cerita ini saya tak boleh tahan lah. Dan kemudian anak itu akhirnya menerima Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sosok figur seorang bapak itu begitu penting. Jadi kita identitas ya, identity itu benar ketika kita memeluk dia, kita katakan saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu, itu sangat mengubah hidupnya. Oke, apakah slide-nya dapat dilanjutkan? Oke. Nah, ada ya? Oke, terima kasih. Nah, tadi kita bicara tentang identity yang masa kini ya. Masa kini itu kita bicara tentang value. Nah, kenapa value itu begitu penting? Karena value adalah filter dari decision, dari keputusan. Nah, value ini berasal dari kemudian yang membentuk seperangkat prinsip. Ini tentu itu dari roh ya, ya. Kemudian dia akan membuat sebuah nilai. Prinsip yang ada, apa ini prinsip? Dari mana? Dari Alkitab ya. Prinsip yang tadi itu, this is the way ya. Ini yang warna hijau itu tadi, ini adalah sini ya. Yang ditolong oleh Roh Kudus untuk supaya kita hidupi ya. Kemudian itu akan menghasilkan sebuah nilai. Dan nilai itu kemudian akan membentuk apa? Yang namanya keputusan-keputusan kita kan? Tapi sebelum membentuk keputusan kita itu mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi emosi kita ya. Ada minda dan juga ada perasaan di sana. Itu akan dipengaruhi. Kemudian akan membentuk sebuah decision, keputusan, dan keputusan akan menghasilkan kehidupan, tingkah laku ini. Tingkah laku menghasilkan kehidupan. Jadi, semua yang kita lakukan dalam hidup kita itu dipengaruhi apa yang kita pikirkan tentang hal itu. Kalau ini sumbernya, kemudian buahnya akan apa? Buah-buah roh bukan? Tetapi kalau sumbernya bukan ini, yang dihasilkan adalah yang lain. Paham? Sesimpel itu sebenarnya, sesederhana itu. Ya, jadi tingkah laku kita, kehidupan kita ditentukan oleh prinsip-prinsip yang kita adopsi, kalau dalam bahasa Indonesia adopsi. Yang kita anut, yang kita ambil. Hah? Yang kita ganuti, ya, yang kita, jadi
value yang kita ganuti itu akan menentukan tingkah laku kita. Ya. Kenapa di dalam rumah tangga kami tidak ada minuman keras misalnya? Ya, karena kita punya prinsip. Ya, ya. Kenapa tidak ada yang merokok di rumah tangga saya misalnya? Karena prinsip kami hal yang sederhana seperti itu. Oke. Kemudian, nah kita akan siang ini tidak hanya cuma mendengar dari saya, tapi Bapak dan Ibu akan berlatih membuat prinsip atau value ya. Ada kertas ya, ada di nota itu boleh dicoret-coret ya. Saya akan beri contoh, ini adalah value dari keluarga kami. Ya. Nah, waktu anak-anak masih, kanak-kanak masih remaja, saya, istri, dan ketiga anak saya, kami, itu memang tidak ada di situ, tapi kami waktu itu memutuskan untuk membuat sebuah retreat untuk kami berlima. Ya. Jadi kami sewa hotel 2 kamar, 3 anak di 1 kamar, kami berdua di kamar yang lain. Kemudian kami buat acara. Ya. Salah satu acaranya adalah apa? Saya membuat recommitment di depan anak-anak kami. Saya pasang cincin kepada istri saya dan istri saya pasang cincin di depan anak-anak untuk mengatakan bahwa papa mama tidak akan pernah bercerai. Saya mengulang janji nikah saya. Wedding vow ya. Wedding vow itu kami ulang di depan anak-anak. Ya. Dan mereka melihat, oke, Rina saya menerima dan sebagainya. Dia lakukan sama. Dan kemudian setelah acara itu kita kemudian ini ya, kita sama-sama kita tentukan nih 4 hal yang paling penting di dalam keluarga kita apa. Akhirnya kita sama-sama, anak saya yang paling besar, Pak, kita harus hidup untuk Tuhan. Anak yang kedua, tetapi nggak cuma untuk Tuhan dong, kita hidup untuk orang lain gitu kan. Karena anak yang kedua itu memang berorientasi kepada orang, dia senang orang. Jadi ya udah kita tulis hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain, itu nilai yang pertama. Terus apalagi? Ya, apalagi? Terus istri saya berkata, kejujuran itu penting. Oh ya, kejujuran penting, honesty. Kita tidak boleh curang ya, anak saya juga bilang gitu. Apa ya kata-kata yang tepat untuk menggambarkan semua? Oh, integrity. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, integrity itu artinya apa? Kehidupan publik kita semua harus sama dengan kehidupan publik ketika kita in private, ya, ketika sendiri. Nah, terus sampai akhirnya juga kami bicara tentang ikatan keluarga itu penting, family bonding. Contohnya apa? Ini kerja tim, ya. Di rumah kami tidak ada servant kan, tidak ada maid yang membantu. Semua harus bekerja sama, ya. Sampai sekarang pun saya ada schedule tuh, ada schedule, ada shift saya. Kapan saya harus saya harus buang sampah, itu semua ada sampai sekarang. Dan kita ikut siapa yang sapu rumah ya hari itu, dan itu menjadi sebuah teamwork ya. Ketika kami bersama-sama family bonding, liburan-liburan kami itu juga menjadi sebuah cara untuk membuat family bonding. Dan juga terakhir kemudian anak-anak bilang papa itu sering membuat ini ya, training. Dan training tentang sepak bola lah, tentang apa bola sepak. Dan berarti itu bicara tentang menolong orang lain untuk step up. Oh, mereka belum tahu kata-katanya. Akhirnya kita pilih kata empowerment. Nah, jadi kami sebut itu life, yang gampang diingat ya, kalau dibaca dari atas life. Jadi nilai keluarga kami life. Nah, ini yang kemudian kami coba hidupi. Jadi live for God and others itu sangat penting sekali buat kami. Jadi ketika kami liburan, seringkali kami tidak pernah liburan benar-benar liburan. Ya, liburannya apa? Kami pergi ke tempat refugee camp. Saya ke refugee camp ketika ada eruption. Ya, ada satu gunung yang meletus di Jawa, itu Gunung Semeru. Kami ke sana satu keluarga apa? Kami ke refugee camp, kami membuat sebuah trauma healing ministry ya, dan kami menolong orang-orang itu, kami membagi selimut, kami membagi baju-baju, makanan gitu ya, dan anak-anak semua terlibat dan mereka merasakan bahwa
mereka ini bagian dari misi Tuhan dalam hidup mereka. Dan ketika mereka libur itu holiday ya. Ketika kami mengambil masa cuti holiday, itu kami pergi untuk menolong orang lain. Jadi kami tidak pergi ke tempat yang fancy begitu, ya. Kemudian semua yang kami lakukan, satu anak saya yang nomor 2 ikut sekolah mission school ya, mission school tetapi lewat sport ya. Pak Philip yang mengajar dan kami satu keluarga mendukung dia. Kami datang ke sana ya. Saya ikut 2 minggu di sana dan kemudian kami mendukung dia. Karena apa? Nilai family bonding. Karena ada empowerment. Dan anak saya yang pertama, dia dapat mengajar adiknya. Karena kami beda 5 tahun ya. Setiap 5 tahun kilangnya buka itu. 24, 19, dan 14 kan. Nah, tapi sekarang kilang sudah tutup ya. Sudah expired. Istri saya sudah 59. Oke. Anak yang paling pertama dia mengajarkan kepada adiknya, karena dia bagus sekali di bidang yang eksakta, ya fisik itu, math itu, dia ngajar adiknya. Kamu chemical yang seperti ini, math ya. Jadi terjadi saling memberdayakan. Nah ini yang kemudian mempengaruhi. Jadi semua keputusan-keputusan penting di dalam keluarga kami karena apa? Karena value ini. Jadi kalau keluarga kita punya value seperti ini, itu memudahkan kita. Kita tidak dapat membeli itu. Kenapa? Karena tidak ada dalam nilai kita. Amin. Bagaimana kita spend uang kita pun dipengaruhi oleh apa? Ini. Nilai, ya. Kenapa kita tidak memakai hal-hal yang fancy dalam hidup kita? Supaya pakai yang sederhana, functional, ya. Karena Nah, sekarang kita praktek ya. Kita melaksanakan. Oke. Ada kertas kan? Nah, di kertas coba kita buat coat of arm ya, membuat perisai itu. Perisai, tapi tidak perlu membuat gambar yang lebih seperti bagus ini ya. Yang sederhana saja membuat perisai ya. Membuat perisai. Benar ya perisai Pak ya? Perisai itu seperti itu. Di perisai kemudian dibagi dengan 4. Ada pen kah? Yang tidak ada pen mungkin boleh dibantu oleh yang punya lebih dari 1. Gitu. Atau kalau suami istri boleh cukup membuat 1 saja. Oke. Oke, nah nanti setelah boleh dibuat gambar serupa ini, macam ini. Tidak harus bagus, yang penting seperti perisai itu. Sudah? Nah, kemudian nanti kita akan memberikan angka di sini ya. 1. Oh ya. Suruh mereka buat dalam page yang baru. Oh ya, page yang baru. Dikecilkan. Ya, di page yang belakang yang kosong. Yang kosong. Yang kosong di belakang. Okey. Engkau namanya page kekosongnya. Ya kekosongnya. Lalu tulis draw perisai itu yang nama itu trabai. Trabai itu artinya pengelindung ruang bilik. Lalu laban tu berguna mat labannya no nyadi ke nilai ruang bilik. Okey, nilai ruang bilik kita, nama teker pegai kita. Okey, tu berguna. So tro ya kekosongnya. Okay, ngambil ke kita oleh nulis 4 itik utainya. Okay. Nombor 1 nama nilai. So contoh nilainya tadi ianya LIFE. Okay, life. Ya. So tulis je. Bukan ianya deh LIFE.
Okey, nyak nilai penghidup sirat sebiliaknya. Nyak contoh ya. Okey, nama L-nya tadi hidup ke Tuhan lalu hidup ke orang lain. Okey, nyak nilai sidak ya. Nilai nombor 2 integriti artinya jujur. Okey, sidak mesti jujur dalam ruang bilik. Lalu F bak ya, family artinya ruang bilik ti rapat. Ya, family bonding, ruang bilik ti rapat. Okey, I ni sidak ya, ia sidak ya jadi ke penyikap ngagai orang bukai. Jadi ke penyikap empowerment. Okey, jadi ke penyikap ngagai orang bukai. So jakut tanya ya ke praktikal dak so ya tu nama nilai dalam ruang bilik nuan. Nama tekat pedak nuan nyadi bak ruang bilik. Lalu nyak ti nyadi keterabai ruang bilik. Ya, nyak ti nyadi keterabai bak ruang bilik. So nyak lai ya ngasuh laki ngebini manah nal berbincang pasal labannya ruang bilik kita nyadi keterabai ruang bilik. Tu ya nyak contoh ti mayu Ahmad terabai. Okey, ti nyadi ke nilai. Okey, nombor 1. Okey, can I just read Pak? Okey, contoh nombor 1 ia nyak berjakuk ke pasal bertanggungjawab. Okey, ngau pengandiri. Okey, ngau pengawat tur kerja kita. Okey, udahnya nombor 2 inya nyangka mayuh berbida. Okey, berbida. Nak sepakat. Okey, tu nyadi ke contoh aja tang bak ruang bilik nuan nama terka. Okey, udahnya berjakuk pasal berbahasa. Okey, rigor. What is rigor Pak? What's the meaning? Kasar. Oh, penuh ngau keyakinan, penuh ngau energy, okay? Penuh ngau gairah, okay? Udahnya accuracy, berjakuk ke pasal kita yang mesti betul ngerejau tai, okay? Udahnya berjakuk pasal disiplin, okay? Belajar disiplin dalam ruang bilik begini. Bisik ni kedua ya serahkan ngagai indai aja disiplin anak. Okay, ni begini ke apa dah? Okay, so kita kak disiplin. Okay, tu jadi ke contoh au. Okay, so nama tahun tekad asuhnya 4 itik nama tu berguna amat baruang bilik. Udahnya nama ni ya tadi. Okay, mayu haki semua tu. Okay, baka pengagal, ya ibuah kepangan diri, ya nyak kejujuran, mantu orang, rindu ngau challenge kita, okay, atau tu bisa bahasa, kahajak bahasa, letak kesan bahasa di sana, ya bahasa supaya mereka tahu bahasa, okay, so nyak berdalam bahasa, semua kita belak nemunya, so pilih 4 itu atau ke namanya, tu nyari ke contoh, nyari ke contoh, lalu nama teka antara bini ngolaki nama dekat pedak bat ruang bilik 4 itik utai. Ni ya tarik nyamaina life, nyamai dikingat. Life artinya penghidup. LIFE. Nyak ngiyalah, okay? So you see nama kebuah ngasuh ngagak tu praktikal ngopangan diri. Laban ruang bilik ti bisi nilai ti ban satu, tu nyadi ruang bilik ti bisi utai ti ngelindung. Lalu terpegainya kebuah yang terabai dia, ya. Lalu nyak ruang bilik ti mujur. Okey, berapa minit Pak? Saya pikir sekitar 10 minit. 10 minit. Okey, berbincang. Okey, break dalam lagi. Ya, bincang. Okey. Siap, silakan. Terima kasih Pastor. Pokoknya pilih saja dari contoh-contoh ini. Kalau Anda punya di luar ini, Anda boleh pakai juga. Ya. Misalnya, saya mau nomor 1 saya mau kasih, atau nomor 2 saya mau iman, nomor 3-nya saya mau tentang keadilan, bebas. Ya. Nanti coba di rumah juga boleh share dengan anak-anak juga ya. Kalau anak-anak
sudah dapat diajak untuk discuss, boleh share juga dengan mereka. Boleh kongsi dengan mereka. Kongsi. Ada yang tanya dekat saya, Pak Roy, kalau saya mau buat 5 boleh? Boleh. Ya, sila. Ingin menjadi sepertimu, karena kau yang selamatkanku. Yesus Kristus, mulia namamu, Engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, Kau selamatkanku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu selamanya. Here we go. Tukang kayu, bentuklah ku, jadikanku saluranmu, biar diubah kehendakku. 5 menit lagi. Kehendakmu, pengembara, bawalah ku, jadikanku bicaramu, biar diubah sebutanku menjadi sebutanmu. Yesus Kristus, mulia namamu, Engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, Kau selamatkanku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu selamanya. Dijela keranaku, didera keranaku, kasihmu mengatasi segalanya. Disiksa keranaku, disalib keranaku, korbanmu demi menyelamatkanku. Dijela keranaku, didera keranaku, kasihmu mengatasi segalanya. Disiksa keranaku, disalib keranaku. Kalau mau ditambahkan ayat-ayat referensi boleh juga ya. Referensinya. Kalau saya referensi saya Roma 12 ayat 1 dan 2. Engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, Kau selamatkanku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu. Yesus Kristus, mulia namamu, Engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, Kau selamatkanku,
saluranmu, biar diubah kehendakku menjadi kehendakmu. Pengembara, bawalah ku, jadikanku bicaramu, biar diubah sebutanku menjadi sebutanmu. Ku ingin menjadi sepertimu, kerana kau yang selamatkanku. Yesus Kristus, mulia namamu, engkau menebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, kau selamatkanku, beri kehidupan baru. Milikmu, milikmu. 1 menit. Kan kayu untuk laku, jadikanku saluranmu, biar diubah kehendakku menjadi kehendakmu. Penggembara, bawalah ku, jadikanku bicaramu, biar diubah Oke. menjadi sebutan. Oke, terima kasih. Ku ingin Oke, mungkin musiknya boleh di stop dulu. Terima kasih. Oke, saya tadi berkeliling dan saya melihat ada yang namanya Jenny. Ya, bagus sekali. Jenny boleh kongsi berkat kemari ya. Lihat sebentar. Ayo, ayo, boleh, boleh. Ayo. Boleh, ya bagus ya. Kongsi, share ya. Apa yang ditulis di situ ya kira-kira silakan. Boleh pakai bahasa Iban boleh. Okay. Hai, nama aku Selivia. Nama aku oleh ngangau aku Seli lah. Nama ke tadi engkah aku dito. Nombor 1 ialah pemikiran yang matang. Yang kedua ianya kejujuran. Ketiga ianya kemampuan dan perhatian. Dan keempat ialah melayani. Nya ke kedekat aku dalam penghidupku. Jadi oleh kita buka Matius 5 ayat 43 hingga 44. Matius 5 43 hingga 44. Itu adalah jakut Tuhan diberi agak-agakku. Jadi yang ada kita udah ninga pasal jakut itu udah disebut. Rindu ke pangan kita, lalu bergedik ke musuh kita. Tang aku madah dengan kita, rindu ke musuh kita, lalu bersampi orang ke merinsak ke kita. Jadi jakut tu hari penemuku dari nombor 1 tadi pemikiran yang matang. Kita patut ngampun ke sidak ya. Begini Tuhan begini kepada Baka Tuhan ti udah ngampun kita ketegal dosa kita. Bukannya megak kita mengampuni orang ke engkau kitanya. Jadi nama-nama utai ke baka orang selalunya ya baka selalu ngebediah ke hati kita ya selalunya tang kita bersampi kita nyerahnya ke sidak ya tang toklah jaku Tuhan ti diberi agai aku. Puji Tuhan, nyajaklah hari aku. Terima kasih. Oh, okay. Thank you, Pastor. Oke, luar biasa. Thank you, Jenny. Waduh. Shelly ya? Selivia. Oke, tadi saya dengar Jenny. Emang kuping saya emang masalah. Oke. Shelly sudah tahu identitas dan tahu value ya. Ya. Nah, masih single? Sudah menikah? Sudah menikah atau masih single? Hah? Masih sekolah kan? Oh, iya. Berarti kalau nanti punya calon-calon menantu harus orang yang punya keyakinan seperti ini. Amin. Yang sudah jelas dengan hidupnya ya. Oke. Itu penting sekali karena akan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Amin. Ya, oke. Apakah ada satu orang lagi mau kongsi untuk share berkat di sini tentang apa yang sudah ditulis? Ayo, ada? Oh, Bu Galuh. Oh, monggo Bu, monggo. Monggo.
Amin deh. Monggo nggih, niki badhe sharing sakniki nggih. Monggo, badhe sharing sakniki nggih. Oke. Perlu ngangge mic no mboten? Perlu. Oke, salam semua. Terima kasih Pastor sudah ajar. Matur nuwun kata orang Jawa. Kami dua sudah berbincang tadi. So kami bersepakat bahwa hidup kami berdua di alam yang seumur ini, kami ialah 50 tahun ke atas. Pada umur yang sedemikian, kami sudah berbincang bahwa hidup kami memang sudah banyak melalui semua, dan hidup kami sekarang nomor satu ialah mengutamakan Tuhan atau fokus kepada Tuhan. Dan kami berdua terbuka, jujur dengan pangandiri kata Iban. Memang itu semula dari mula perkawinan lah kami jujur. Apa saja semua kami terbuka. Tidak ada satupun yang nggih. Dan saling ketiga mengasihi sesama atau kami saling mengasihi sesuai dengan janji kita di dalam senang dan susah dan semua duka kami sentiasa bersama, kami lalui bersama, dan begitu juga kami akan berusaha mengasihi orang lain, terutamanya di sekeliling kami lah, termasuk keluarga dan Handai Tolan yang community dengan kita. Dan keempat yang kami terapkan ialah disiplin diri. Di dalam setiap apapun semualah kita akan belajar disiplin. Karena disiplin menentukanlah ke arah yang ke depan, dan kami hidup sederhana dan kami percaya karena Tuhan sentiasa ada untuk kami. Dan ayat yang kami menyokong ialah Yosua 24 ayat 15. Tang aku engkau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nyak yang saya campur sudah nih. Itu yang kami pegang lah sampai sekarang, walaupun di dalam semua yang sudah kami lalui, kami percaya yang Tuhanlah yang terbaik untuk kami. Ya, Tuhan yang terbaik, dan itulah semua tadi kami sentiasa menyokong satu dengan yang lain. Kali saling menopang lah. Ya, itu saja. Terima kasih. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Oke, luar biasa ya. Jadi kita nanti dapat lebih sempurnakan lagi ketika di rumah, dapat discuss dengan keluarga-keluarga juga yang lain, anggota keluarga yang lain, bagaimana menurutmu. Tapi saya mau share satu hal, ketika kami memperbarui atau merenew our wedding vow, ya, janji nikah itu sangat sangat menancap di dalam minda anak saya. Suatu hari ketika saya dan istri saya ada sebuah konflik, ya, anak saya yang paling besar dia berkata, "Papa dan Mama, saya tidak takut mati. Yang paling saya takutkan adalah ketika Papa dan Mama akan berpisah." Dan kami semua waktu mendengar itu kami menangis, dan kami kemudian ceasefire, ya. Kita gencatan senjata. Mereda, ya. Karena memang benar inti rasa aman dari anak-anak kita itu adalah ketika orang tua itu bersatu. Itu adalah inti rasa aman. Jadi jangan pernah menyebutkan kata yang membuat anak itu merasa bahwa dia akan ditinggalkan oleh ayah ibunya karena perceraian. Dan ini penting sekali, value itu membantu untuk kita terus ada dalam sebuah track, ya. Amin. Oke, kita lanjut karena waktu. Nah,
Setelah itu kita perlu memiliki teman, kalau kita sudah punya value kan tadi manusia masa kini adalah memiliki teman-teman ya, teman-teman dengan DNA yang sama, yang tepat ya. Dan ada namanya meja sokongan atau meja pendukung yang itu di dalam hidup manusia itu ada kira-kira 10 orang yang perlu ada paling tidak untuk membantu kita ya, untuk kita melewati kehidupan ya. Nah, ini ada 10 kursi di sini yang sebaiknya orang-orang punya. Memang itu tidak mudah untuk mendapatkan ini, memulainya. Saya perlu waktu 2 tahun untuk semua kursi itu bisa terisi. Jadi tidak mudah, tetapi paling tidak kita dapat memulai dengan ada orang yang di atas kita, ya, ada yang mementor kita, kemudian ada orang yang kita bina, kita bimbing, kemudian ada orang di kiri kanan, ya, anggap itu salib ya, salib ada yang di atas, kemudian ada yang di bawah dan ada yang di kiri kanan. Nah itu struktur akuntabilitas. Nah coba temukan orang-orang itu, ya. Saya tahu semakin usia kita bertambah, semakin sulit mencari orang yang lebih tua dari kita ya, saya tahu. Tetapi paling tidak kita perlu ada orang-orang yang seperti ini ya. Ada pelatih, siapa pelatih? Pelatih yang mengajarkan kita. Saya punya pelatih yang mengajarkan saya untuk skill tertentu ya. Saya belajar tentang Bible study, saya perlu pelatih yang mengerti tentang Bible ya, gitu ya. Contoh seperti itu. Pelatih ini boleh orang yang lebih muda ya. Misalnya saya mau belajar tentang finance, oke, saya bisa boleh belajar sama orang yang lebih muda, yang mereka lebih paham, lebih expert di dalam finance. Ada kemudian orang yang dilatih atau trainee itu orang yang kita latih ya. Saya punya banyak orang yang trainee yang sedang saya latih dalam sport ministry ya, banyak orang-orang yang saya lakukan untuk itu. Kemudian ada mentee orang yang saya bina ya. Ini contoh aja ini, mentor itu menjadi life coach, mentee orang yang kita bina, pelatih itu yang melatih kita untuk satu kecakapan tertentu, kemudian trainee orang yang kita latih dalam kecakapan tertentu. Kemudian apalagi di situ ada hero, orang yang sangat kita kagumi, meskipun kita tidak menjadi seperti dirinya, tetapi itu kita kagum ya. Anggota keluarga, kemudian ada lingkaran teman-teman, ada suksesor ya, suksesor. Saya mau memberi contoh dalam keluarga saya, dalam hidup saya punya mentor, kemudian saya punya coach, ya, coaches ya. Ini orang-orang yang menolong saya. Kemudian saya punya mentee, orang-orang, saya dan istri punya yang ada yang pasangan suami istri yang kita bina, ya. Kemudian ada yang single, yang istri saya bina secara perempuan dengan perempuan tentunya, kalau saya membina yang pria gitu ya. Nah kemudian ada accountability partner itu siapa? Itu orang tadi tuh yang dekat dengan saya tuh, Pak Philip, Pak Paulus ada ditulis di situ ya. Kemudian ada my close family. Kemudian ada rekan yang cross culture, yang beda budaya ya, ada semua. Kemudian ada orang yang nantinya akan meneruskan apa yang akan saya lakukan. Saya sudah ada semua. Tapi itu perlu waktu untuk melakukan itu. Dan orang-orang ini yang menolong sampai saya ada di titik ini. Tanpa mereka saya tidak akan sampai di titik ini. Ya pasti Tuhan yang pasti nomor satu ya. Tetapi Tuhan menempatkan orang-orang ini untuk menolong saya. Jadi kalau istri saya punya masalah dengan saya, dia dengan mudah dapat menghubungi mentor saya. Karena ada nomor telepon dari suami dan istri ini, yang dia dengan mudah katakan, Kowing, ini si Roy ini, macam-macam ini. Tolong ditegur. Jadi saya tidak berani macam-macam dengan istri saya. Karena ada siapa? Ada orang di atas saya yang dengan mudah ya punya akses kepada saya. Dan saya memberikan pelaporan hidup saya kepada dia secara berkala. Ya. Terus melaporkan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kami punya waktu-waktu untuk berbicara. Ya. Ini tadi untuk kita lihat ya, jadi peran-peran, kemudian nanti apakah di buku ada ya? Udah ada detailnya ya. Dan saya tidak menjadi orang yang secara teori saja, tapi saya juga practitioner. Jadi saya menunjukkan ketika saya mengajarkan ini kepada Anda, saya juga melakukan. Jadi sama-sama melakukan. Ya.
Saya tidak sedang menyuruh-nyuruh orang lakukan, kamu lakukan, tapi saya tidak lakukan. Tapi saya lakukan, saya beri contoh, saya lakukan. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya hebat, bukan. Tetapi untuk menunjukkan betapa saya sangat rentan, saya sangat vulnerable. Saya perlu orang-orang di sekeliling saya yang membuat saya tetap bisa on track dengan Tuhan. Amin. Kalau saya perlu banyak orang itu, berarti setiap kita perlu banyak orang dalam hidup kita. Amin. Tidak ada superhero ya. Kita bukan superhero. Oke. Saya punya hero dalam hidup saya itu Rasul Paulus ya. Paulus itu karena apa? Karena pemikirannya yang luar biasa, yang saya sangat senang. Kemudian saya melihat Daniel, orang yang mau berdiri di tempat yang berbeda ya. Kalau membaca Daniel 1 ayat 8, dia katakan Daniel memutuskan untuk apa? Tidak makan dalam makanan raja, karena dia punya identity yang jelas. Dia walaupun orang exile, dia tidak mau menjadi orang Babel, tapi dia mau tetap menjadi orang Israel yang dia taat kepada Tuhan. Nah itu value itu yang saya ambil dari Daniel ya. Kemudian Daniel sangat dekat kepada Tuhan, sehingga Daniel disebut orang yang dikasihi. Doanya didengar ya. Kemudian saya suka ada tokoh namanya Nikola Tesla yang banyak memberikan sumbangan di dalam teknologi sehingga kita sekarang ada ini. Salah satunya tentang electricity. Oke, itu tentang yang orang-orang dalam sekeliling saya. Dan saya harap Bapak Ibu nanti dapat berdoa untuk menemukan orang-orang itu. Ya, orang-orang yang menjaga. Ya. Kalau sekarang mungkin baru dapat teman yang dapat menjaga, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting ada orang lain, ya, jangan sendiri. Coba katakan, jangan sendiri. Bersama lebih baik daripada sendiri. Amin? Oke, pilihan menentukan identitas, ya. Waduh, gambarnya saya main bola sama istri saya. Oke. Ya, karena pilihan-pilihan saya itu menentukan identitas saya, ya. Contoh, kita untuk identiti kita itu menentukan pilihan-pilihan kita. Ya. Kalau saya seorang yang ada dalam sport ministry, apakah pantas kalau saya tidak sehat? Tidak pantas ya, karena saya ini pelayanan olahraga ya atau sport ministry ya harus jadi representasi untuk hal itu. Harus menjadi garda depan di dalam menjadi orang yang sehat lah seperti itu ya. Secara jasmani saya harus fit ya, harus slim, tapi kalau saya tinggal di Sarawak kayaknya saya sulit untuk slim ya. Sekarang udah perutnya sudah buncit, udah bukan six pack lagi tapi family pack ini. Artinya Pastor Anda merawat saya dengan baik. Terima kasih Pastor. Ada empat huruf yang sangat luar biasa, BABI itu luar biasa. Oke, kemudian secara spiritual, pilihan apa yang akan kita nak buat di dalam spiritual, ya? Apa? Kemudian secara emosional apa? Itu mempengaruhi kita semua. Ya. Kemudian kalau kita mau menjadi orang yang sehat secara jasmani, secara fisik, apakah pola makan kita juga akan kita atur? Itu semua menentukan, ya. Kalau saya berkata bahwa saya mau menjadi orang yang didengar secara spiritual, ya berarti kita mulai melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual. Dan intinya semua tuh sebaiknya balance ya dalam hidup kita. Secara sosial, bagaimana Anda mau dilihat? Atau Anda mau menghidupi kehidupan? Apa keputusan-keputusan ada dalam bidang sosial? Kemudian secara lingkungan, bagaimana budaya itu cocok dengan Anda atau Anda menciptakan budaya baru, ya. Anda memilih mau menjadi kaya atau mau menjadi sederhana, itu pilihan. Tadi Ibu katakan kami mau hidup sederhana, itu pilihan kan? Ya Bu ya, benar ya? Oke. Nah, kemudian dalam bidang intelektual, bagaimana Anda membuat keputusan-keputusan? Ini semua ditentukan oleh identitas kita. Ya. Ada orang yang
membuat pilihan bahwa dia ingin terlihat sebagai orang yang didengar orang, tapi dengan cara membangun sesuatu yang dari luar. Contoh, dia harus pakai mobil yang fancy, dia harus apapun yang dia pakai, barang-barang dia itu harus semua branded semua. Itu pilihan dia. Tetapi kalau kita memiliki identitas yang benar di dalam Tuhan, itu kemudian akan menentukan 6 aspek itu. Bagaimana pilihan-pilihan kita. Kenapa saya memakai, saya senang dengan presiden saya Pak Jokowi yang selalu memakai baju produksi Indonesia dan tidak ada merek. Ya, tidak ada brand, ya. Karena itu pilihan dia. Menunjukkan bahwa dia pribadi yang sederhana, pribadi yang bersahaja. Nah, itu pilihan kan? Nah, saya senang dengan role model macam gini. Oke. Nah, setelah itu pilihan-pilihan itu harus dilaksanakan. Karena apa? Imajinasi dikali pelaksanaan sama dengan inovasi. Ya. Vision yang biasa kalau tidak ada pelaksanaan tidak ada hasil. Ya, 5 kali 0 sama dengan 0. Ya. Vision besar dikali tidak ada pelaksanaan tidak ada hasil. Ya. 110 kali 0 tetap saja kosong. Ya. Vision kecil dikali pelaksanaan pasti ada hasil. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi apapun yang sedang kita tulis sekarang, sebaiknya nanti kita harus lakukan pelaksanaan. Amin. Coba katakan, pelaksanaan. Execution. Amin. Oke. Nah, ini kita wrap up ya. 3 hal. Jadi seorang ayah menganugerahkan identitas dengan membantu anak-anaknya membuat filter untuk pestnya mereka dan hanya berpegang pada bagian yang bermanfaat dari warisan mereka. Kemudian memiliki nilai-nilai benar dalam pertemanannya, teman-teman yang benar. Karena apa? Saya ingat kemarin pastor cakap burung elang hanya akan terbang dengan burung elang. Ya, burung elang tidak akan terbang dengan manuk. Ya Pak ya, benar ya? Ayam kampung ya. Nah, seorang pemenang akan berteman dengan pemenang yang lainnya. Kalau pemenang berteman dengan pecundang, dia akan menjadi pecundang. Benar, pecundang kah? Oke. Loser ya. Jadi kalau kita seorang pemenang dan Alkitab berkata bahkan kita lebih dari pemenang, ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tidak mau menjadi sombong, tetapi kita harus memilih pertemanan kita. Pergaulan yang sesat merusak kebiasaan yang baik. Jadi pastikan siapa teman-teman, kawan-kawan di sekeliling kita. Itu mempengaruhi. Saya ada banyak kesempatan untuk berteman dengan teman-teman lama saya. Tapi setelah saya masuk di dalam grup WhatsApp mereka, apa yang dia posting setiap hari? Karena itu pria semua, karena dulu saya sekolahnya sekolah teknik, ya, itu pria semua. Tahu kan pria, apa yang diposting? Semua tentang porn, wanita. Akhirnya saya memutuskan, saya left. Ya. Mungkin teman saya berkata, itu kamu sombong, tetapi itu tidak membangun saya. Itu pilihan saya. Saya lebih baik disebut saya orang yang sombong, tinggi hati, tidak masalah, walaupun saya tidak seperti itu. Tetapi tujuan saya mau melindungi hidup saya dari hal-hal yang tidak benar. Amin? Oke, itu yang terakhir hari ini dan saya bersyukur kalau kita dapat melewati semuanya. Coba katakan kepada sebelahnya, kamu orang-orang luar biasa. Karena kamu sudah melewati hari yang luar biasa, walaupun pembicaranya membuat kamu ngantuk, tetapi kamu tetap bisa tegak berdiri. Amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Pastor Grimer. Luar biasa. Wah, terima kasih Pak, terima kasih. Amin. Sekali lagi tepukkan tangan dengan Maria kepada Pak Roy dan juga Pak Philip. Amin. Dan terima kasih banyak-banyak bagi mereka. Dan malam ini ialah malam yang terakhir dengan mereka. Okay. Tetapi tengah hari ini atau petang ini,
Jam berapa for the youth, Philip? Okay, jam 4. Okay, saya menggalakkan ibu bapa di sini, okay, ibu bapa di sini untuk ya 16 ke atas, okay, 16 ke atas. Bermaksud 60 boleh ya? Hah? Boleh ya Pak? Ya, ya 16 ke atas kan? Okay. So menggalakkan 16 ke atas untuk hadir. Okay, tapi datuk-datuk nenek-nenek janganlah, jangan ikutlah. Okay, dan ini penting bersama dengan Pak Philip atau Pastor Philip, okay, untuk mengajar anak mengenai apa ya Pak? Ya. Betul, betul. Tetapi mengenai apa? Apakah tujuan? Apakah sasarannya? Okey, okey. Apa yang dia mau ajarkan ialah apakah prioritas yang terutama di dalam kehidupan mereka yang sebagai pemuda dan pemudi. Okey, youth. So bermaksud itu juga bercakap mengenai apa yang kita cakapkan tadi mengenai nilai kehidupan. Dasar ini ya bagi mereka yang 16 tahun ke atas amat penting sekali, sebab masa itulah cabaran dari dari kawan mereka, ya, dari kawan mereka. Justru itu jikalau anak ini tidak mantap, tidak kuat, ya, maka mereka boleh menjadi mangsa kawan mereka, ya, tekanan menjadi mangsa. Sebab itu banyak sekali pemuda dan pemudi mereka tidak senang di rumah. Mereka mau kawan dengan sesama, ya, mereka yang lain. Justru itu ini amat bagus supaya apa? Nilai kekristenan mereka lebih mantap lagi. Ya, lebih mantap lagi. So, Bapak dan Ibu galakkan anak-anak. Dan wah, Sylvia, you come here. Sylvia. Ada nama baru ya? And I'm so encouraged by her just now. Saya amat digalakkan. Wah, Sylvia ada nilai yang dia pegang. Dan dari tadi, dan saya amat digalakkan. Amen. Dan ini yang saya mau tanamkan kepada pemuda-pemudi kita di CBC. Supaya apa? Dia masih muda dan dia boleh menjadi pengaruh yang boleh mempengaruhi orang lain. Bukan dipengaruhi. Tetapi dia yang mempengaruhi kehidupan orang lain. So, boleh tutup dalam doa ya? Sampai kita suka tidak dalam iman pun boleh. Ya, boleh dong. Ram kita sama nutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus ke pemananuan Tuhan diberi jakuk nan sarito ngage Pastor Roy, nge Pastor Philip Tuhan. Kami amat berasa gagati lebuh jakuk nuan Tuhan, ting ngajar kami serta beri kami penemu dalam tidatai nuan Tuhan. Terima kasih apai. Berkat ke sarito Tuhan tupik kami sarito kami nyerah yang nuan apai awak ke kami maiknya dalam peranan kami, dalam penghidup kami, ngokoga kami sekali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Jesus ke pemananuan Tuhan dalam penghidup kami Tuhan. Ya Tuhan, Nuan cukup berkuasa, Nuan cukup besar Tuhan pengasih Nuan dalam hidup kami. Nya alai kami beri terima kasih hagi Nuan apai labanu bisi keriduan dekat maik kami Tuhan dekat semak Nuan Tuhan. Terima kasih apai berkat ke sari itu Tuhan, berkat ke pengawal kami lagi maya pukul 4 tu lagi ya Tuhan untuk remaja ya Tuhan. Awak ke kami sebagai anak-anak mayuh gi datai ya Tuhan. Mayu gi dekat demu Tuhan berkenika ngubah penghidup sedak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Jesus, kami nyerah ke pengawal kami malam tu Tuhan.
awak ke semua berjalan lancar ya Tuhan. Terima kasih apa kami nyerah sampai kami tok ageno Tuhan, berkat ke pemulai kami hari tok Tuhan, awak ke jaga serta lindung kami Tuhan. Terima kasih apa kami nyerah sampai kami tok ageno Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua dah bersampai. Amin. Amen, amen. Terima kasih Sylvia. So Tuhan berkat kita semua. So temu baru pukul berapa malam tu? 7:30. Okay. So kita dah time temu baru pukul 7:30. Okay. Sesi yang sangat penting untuk nanti malam, sesi pertama. Beritahu mereka ya Pak. Sesi yang nanti malam, yang sesi pertama itu sesi yang sangat penting. Semua sesi boleh dilupakan, tapi sesi yang nanti jangan dilupakan. Itu penting sekali. Okay. So ingat tu yang engkau buat WhatsApp kita Elder Jimai, tolong engkau buat WhatsApp out. Okay. Ngasuh bala kita datai. Okay. Anang miss malam tu out. Okay, awak ke kita diberkat. So selamat merarau.